Mau di Baik, mana lagi? ya, pembicara utama kita di part 3 ini sebenarnya Dokter Arkipus ya. Ya, saya kenalkan singkat ya, Dokter Arkipus Pamutu ya, spesialis forensik mediko legal, MKes Magister Kesehatan dan juga sarjana hukum. Ya, kami satu alma mater. Jadi ilmunya 11-12 lah ya. Cuma beliau secara material sangat menguasai tentunya ya. Forensik mediko legal dan bicara kematian ini saya kira sangat pas lah ya. Surat keterangan kematian secara umum dan secara khusus nanti juga di sesi yang kedua aspek penting, hal-hal yang penting sekali ketika kita mendraft satu kesimpulan visum mati. Ya, sekali lagi teman-teman yang kaget dari tadi kok Ardi bilang mati, mati, mati. Ya kalau kita bicara hukum memang nyebutnya mati, bukan meninggal ya, meninggal bahasa sosial ya, memang mati. Eh, pada orang mati tentu dari pemeriksaan luar karena kalau pemeriksaan dalam kompetensi khusus spesialis forensik mediko legal. Dokter Arkipus juga saat ini sebagai ketua komite etik hukum ya dari Rumah Sakit Vertikal Dr. Yohanes Leimena Ambon di Maluku. Jadi beliau saat ini kalau di Indonesia Barat jam 7, Indonesia Tengah, saya saat ini di Indonesia Tengah jam 8, dia Ambon sudah jam 9 ya Dokter Arkipus ya. Karena itu tidak Jam lama-lama 9. lagi. Silakan Dokter Arkipus slide share. Iya, Sorry, saya admin akan co-hostkan dulu ya. Dokter Arkipus mohon di co-hostkan. Sudah ya Dokter Arkipus, silakan slide share Dokter Arkipus. iya. Selamat malam, Selamat Dokter malam. Ardi, Ya, teman-teman semua. Eh, saya diberi apa ya tanggung jawab ya, Dokter Ardi untuk menyampaikan tentang surat keterangan kematian. Saya izin eh, share screen ya. ya silakan. Sudah kelihatan ya, Sudah, tinggal di slideshow besar. dibesarkan. Ya, Iya, iya. Terima kasih. Eh, ya sudah, sudah ya. sudah. Silakan. Saya izin dulu, di sini teman-teman saya banyak nih. Saya lihat Dokter Nola, Dokter Stefanus, Dokter Clarissa, Iya, ada. itu ahli forensik semua itu. Iya. Ah, ya, jadi surat keterangan kematian ya biasanya kan dibuatnya di kamar jenazah ya, di ruang kamar jenazah, Hmm. ruangan yang biasanya dipandang mau dibilang sebelah mata atau di mana tuh di rumah sakit. Kadang-kadang ya, iya, karena eh, mungkin dianggap di situ ruangan yang tidak melayani orang sakit ya. Padahal kalau secara apa penghormatan terakhir terhadap kemanusiaan tuh di situ kan, itu tadi ya, di Iya. kamar jenazah kan. Dari sisi Jadi cuannya, seharusnya cuannya yang kecil, cuannya kecil di jadi jasanya kecil. jadi jadi seharusnya diperlakukan dengan sangat baik juga. Iya. Saya pernah bicara ke ya direktur, Betul, 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 betul. semua orang akan lewat situ yang masuk rumah sakit ya. Siapapun kita Ya, pasti lewat di yang situ. bablas, yang bablas. Iya. Karena kan kalau rumah sakit kan keluarnya kan lewat dua kan, bisa lewat depan atau lewat belakang kan gitu ya. Kalau Iya, lewat iya. belakang berarti mati, lewat depan ya sembuh atau ya PS gitu ya, pulang Eh, atas permintaan sendiri. Ya surat keterangan kematian memang tadi yang Dr. Adi bilang bagian dari surat keterangan medik yang hmm, kita sebut surat keterangan medik itu kan ada dua sebenarnya, yang hmm, pro justisia dan non pro justisia. hmm, hmm, Yang pro justisia ya tadi visum et repertum, hmm, sedangkan yang non pro justisia ya salah satunya ini surat keterangan kematian, keterangan hmm, kelahiran, itu yang namanya SKM non pro justisia. hmm, Walaupun nanti bisa juga dipergunakan di pengadilan kan, hmm, 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 keterangan kematian. hmm, Tapi pembuatannya itu bukan untuk ditujukan untuk keterangan di pengadilan.
Betul. Ya. Saya cari-cari definisi kematian di undang-undang terbaru itu tidak ada ya ternyata. Maka Memang. saya ambil di undang-undang yang sudah dicabut, Hmm, Undang Nomor 36 itu pasal 117, bahwa hmm. kematian adalah seseorang dinyatakan mati apabila fungsi jantung, sirkulasi, dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Itu yang disebut mati di dalam undang-undang. Saya Ya, pikir masih relevan ya, walaupun ya, sudah di undang-undang baru belum ada ya, ya, tidak ada ya. ya. Terima kasih Dokter Arkipus. Ini menarik teman-teman ya. Kan ada yang bertanya waktu saya mengutip Undang-Undang Praktek Kedokteran. Ya, undang-undangnya sudah dicabut sama dengan ini. Undang-undang kesehatan sudah dicabut, dinyatakan tidak Hmm, berlaku. Tapi ya, pertanyaannya adalah, apakah definisi mati di dalam undang-undang lama dan sekarang berubah apa tidak? Kalau tidak berubah, kita tetap pakai. Ya, kecuali ada perubahan definisi mati loh ya kan namanya ilmu saja bisa jadi kan ya. Sepanjang ini tidak bertentangan juga dengan standar profesi. Standar profesi berubah enggak dulu Dokter Akipus? Profesi forensik lah tentang definisi kematian apa itu? dengan yang ini. Harus Definisi kematian di belum berubah forensik. sih, Hah? masih begini sih Ah, udah. definisi kematiannya. Kita pakai ini berarti. Boleh. Jadi di SOP nanti teman-teman, terima kasih Dokter Arkipus. SOP surat kematian dalam mendefinisikan kematian kopas saja ini. Saran saya. Lanjut. Terima kasih Ya, Dokter. ya, terima kasih Dokter Adi. Saya lanjut ya. Silakan. Nah, ini surat keterangan kematian, saya cari-cari juga tidak ada itu. Tapi Hmm. ada, nanti saya tunjukkan di mana sih itu yang menulis tentang surat keterangan kematian. Hmm. 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 Surat keterangan kematian adalah dokumen yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, Hmm. Vaskes dalam hal ini rumah sakit atau puskesmas atau praktek mandiri dokter kan Vaskes juga itu, Hmm. 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 ya Hmm. kan, Betul. kelurahan atau desa yang menyatakan bahwa dan membuktikan secara formal telah terjadi peristiwa kematian seseorang pada waktu dan tempat tertentu. Ya, misalnya meninggalnya atau matinya di rumah sakit atau puskesmas atau di kadang-kadang kan di luar Vaskes kan meninggal di rumah misalnya, gitu ya. Hmm. Kemudian pernyataan kematian dari petugas medis yang diberikan pada keluarga. Hmm. Kemudian surat keterangan kematian dipakai sebagai syarat untuk pengurusan administrasi kependudukan dan pemulasaran. Jadi Hmm. eh, di beberapa daerah itu Hmm. surat keterangan kematian dipakai untuk ada ada itu tuh santunan tuh kalau tidak salah. Beberapa Betul. daerah ada Hmm. surat keterangan kematian. Nah, ini di Undang-Undang 17 tentang pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum Hmm. di pasal 157 disebutkan di ayat 1 bahwa untuk kepentingan penegakan hukum dan administrasi kependudukan setiap orang yang mati harus diupayakan. Nah, ini kata-kata harus diupayakan ini yang Hmm. kalau di undang-undang kata harus itu berarti wajib ya, Dokter Adi ya, Ya, bermakna wajib. Hmm. bermakna wajib ya, Hmm. harus diupayakan untuk diketahui sebab kematian dan identitasnya. Hmm. Hmm. Di ayat 2 dikatakan bahwa dalam upaya penentuan sebab kematian Hmm. seseorang apabila apa dimaksud di ayat 1 Hmm. dapat dilakukan melalui audit Audit kematian, kematian. Yes. ya, termasuk autopsi verbal, bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pasca kematian. Hmm. Dan saya soroti di ini apa audit kematian. Hmm. Di penjelasan tentang pasal ini, audit kematian itu adalah serangkaian Hmm. kegiatan penelusuran sebab kematian dan penentuan faktor yang berkontribusi terhadap kematian seseorang. Hmm. Jadi diharapkan memang di setiap rumah sakit setiap ada kematian dilakukan audit, Hmm. bukan untuk mencari kesalahan tapi untuk perbaikan pelayanan kan gitu ya. Hmm. Uh, Diagnosisnya apa, kemudian penata laksanaan, pokoknya apa waktu per waktu pelayanan yang dilakukan terhadap pasien itu apa aja supaya
perbaikan pelayanan ke depan. Di administrasi kependudukan di pasal 1 ayat angka 1 Undang-Undang 24 tahun 2013 itu Mm-mm. tadi kan dalam rangka penegakan hukum dan administrasi kependudukan. Mm-mm. Administrasi kependudukan termasuk pencatatan sipil. Nah, di situ ada tentang keterangan kematian. Mm. Di di apa undang-undang tersebut, Undang-Undang 23 ya, di Iya. pasal 44 bahwa setiap kematian wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan ini yang kematian di luar vaskes, tapi kalau di dalam vaskes kan pasti dilaporkan ya. Tidak Mm-mm. mungkin tidak dilaporkan kan. Ini yang di luar vaskes ya, paling lambat 30 hari. Mm-mm. Ini yang ada kata-kata surat keterangan kematian tuh Mm. di peraturan pemerintah nomor 40 Mm. bahwa dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan, Mm. Menteri menetapkan standar dan spesifikasi dokumen kependudukan berupa surat keterangan. Ada beberapa, tapi di poin E mengatakan surat keterangan kependudukan. Nah, Iya. yang dimaksud dengan surat keterangan kependudukan salah satunya adalah surat keterangan kematian. Mm-mm. Itu. Nah, surat keterangan kematian tadi yang diterbitkan oleh Vaskes atau kalau di luar Vaskes di desa ya, dipakai untuk membuat akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mm-mm. Itu sebagai bukti otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di hadapan hakim atau pengadilan. Kemudian memberikan kepastian hukum bahwa benar telah terjadi peristiwa kematian seseorang. Mm-mm. Kemudian yang berikut sebagai pencegah terjadinya penyalahgunaan data almarhum atau almarhumah. Ini Mm-mm. sering terjadi di BPJS ya. Biasanya pinjam kartunya, kemudian yang pinjam itu mati. Mm-mm. Dinyatakan sudah mati. Ternyata yang punya kartu belum mati. Kan dipinjam tuh kartunya. Sering terjadi Mm. tuh. Sekarang sudah dicabut kartunya, ternyata bulan depan berobat tuh orangnya. Mm. Orangnya masih ada. Ini kan sudah mati. Ternyata kemarin kartunya dipakai orang lain gitu ya. Mm. Itu sebagai pencegah terjadinya penyalahgunaan. Betul. Kemudian untuk Mm-mm. melaksanakan perbuatan hukum lainnya seperti mengurus klaim Mm-mm. asuransi, pembagian waris, dana Mm-mm. pensiun dan lain-lain ya. Oh, Sebelum sebelum pindah ke slide berikutnya, Dokter Arkipus, maaf. oke. Nah, sedikit saya kasih catatan di sini, teman-teman. Ini menarik. Tadi kita bicara keterangan kematian. Nah, pada slide ini, Dokter Arkipus menulis dan sesuai dengan ketentuan peraturan tentunya ya, Dokter Arkipus nulisnya ini ya. Ya. Bukan keterangan kematian loh. Dia nulisnya akta Oh, kematian. Satu poin ya. Sekarang saya ajak kita bandingkan teman-teman yang pernah mengikuti kelas mediasi atau nego mediasi ya. Waktu kita membuat kesepakatan perdamaian di bawah di antara para pihak, judulnya kan kesepakatan perdamaian. lumayan. Ketika kesepakatan perdamaian ini dikuatkan Hmm. di pengadilan, produknya bukan lagi jadi kesepakatan perdamaian, tapi menjadi Apa namanya? akta perdamaian yang dikenal dengan istilah akta Vandading. Itu satu, ya. Kenapa pembentuk undang-undang menuliskan akta kematian di sini? Di keterangan ini, kalimat yang pertama, sebagai bukti otentik. Inilah yang disebut dengan istilah akta Ten- otentik. Apa itu akta otentik? Akta yang dibuat di hadapan atau melalui pejabat umum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu pejabat umum itu adalah petugas pencatatan sipil. Jadi kayak kita punya akta nikah misalnya yang dibuat di Hmm. catatan sipil, akta kelahiran itu akta otentik. Apa sih makna akta otentik atau bukti otentik? Bahwa pembuktiannya itu sempurna. Dia tidak membutuhkan
dukungan alat-alat bukti lain. Nah, itu maknanya. Ya, kalau dokter bukan pejabat umum. Jadi kalau toh dia tuliskan surat keterangan kematian, ya sama-sama menerangkan mati. Tapi kalau bicara pembuktian, akta kematian memiliki bukti sempurna. Nah, itu yang saya mau tekankan di situ. Semoga bisa menambah pemahaman kita tentang keterangan kematian dan akta kematian. Saya baru dapat dari slide Dokter Arkipus ini. Oke, terima kasih Dokter Ya, Arkipus. Silakan dilanjut. terima kasih, Dr. Ardi. Mm-mm, Saya lanjut mm-mm. ya. Silakan. Ya, oh jadi nggak bisa pindah nih. Oke, ini yang peraturan bersama Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tuh. tahun Nah, ini nomor 2010. apa? Tahun 2010 tuh. Sudah Heeh. lama sekali. Saya pernah kasih lihat Dr. Ardi ini Ya, tentang pencatatan laporan kematian dan penyebab kematian. Nah, itu dulu pernah dilakukan pelatihannya nih 2010. Saya masih ingat sampai yang dilakukan oleh Balitbang Kemenkes, Badan masih Penelitian dan Pengembangan. masih berlaku ini kan? Iya. Saya rasa masih berlaku karena kan Belum pernah belum ada dicabut. undang-undang terbarunya nih, apa Permenkes Ya, terbarunya nih. betul. Selama belum Iya, dicabut dianggap belum pernah dicabut. Iya, betul. Silakan. Ya, ya, saya di nomor 3 langsung Mm, pencatatan penyebab kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi mm, yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian. Nah, itu kita nanti di slide berikutnya. mm. Mungkin pertemuan 2 kali boleh itu tadi supaya kita belajar sama-sama bagaimana menulis penyebab kematian ya. Oke, oke, oke. Nah, ini Sesi sesi khusus. dulu Mm, ada buku ini nih. Saya pernah saya pernah saya cari-cari tapi tidak ada lagi, cuman ada judulnya saja. Makanya saya kasih tahu. Ada pedoman pengisian surat keterangan kematian dari di, di dari perpustakaan di Dinkes ini dulu benar. pernah. Mungkin teman-teman ya, mungkin teman-teman lain pernah lihat ini. Ah, Nah, ini kenapa sih orang mati harus diurus dengan benar ya? Pertama karena bagi keluarga dan almarhum dan keluarga itu dia jadi kehilangan hak. Kehilangan hak artinya misalnya dirawat dia dihentikan segala tindakan medis. Kalau sudah dinyatakan mati kan? Gitu ya. mm, mm, Kemudian status pendudukan berubah mm. dan segala kepemilikan berpindah tangan pada Betul. ahli waris gitu. Mm, Kemudian timbulnya hak. Timbulnya hak itu pernyataan medis, yaitu sertifikat kematian atau mm. keterangan kematian, surat keterangan kematian ya. Kemudian deklarasi atau pernyataan dari pemerintah yang tadi itu akta kematian. Betul. Yang bagi masyarakat itu nilai luhur dan keberadaan budaya, Mm, penghormatan terhadap kematian ya. Kalau mm, adatnya Dr. Adri ini kan luar biasa ini ya. mm. Adat di Toraja kan untuk orang mati kan gitu ya, Ya, ritual ya. budaya dan agama. Kemudian aspek sosial dan aspek kesehatan masyarakat itu penanganan jenazah dengan penyakit menular dan program kesehatan yang tepat sasaran. Jadi memang dulu dibuat oleh Kemenkes ini pencatatan penyebab kematian diharapkan supaya uh, kan selama selama waktu itu tuh Mm, uh, program kesehatan berdasarkan pada jumlah yang sakit kan. Nah ini dibalik tuh berapa yang mati gitu mm, dengan diagnosis tertentu. Misalnya mm, di kota A yang paling banyak penyakit jantung, mm, penyebab matinya itu. Nah itu akan katanya waktu itu akan dikirim dokter jantung banyak ke situ tuh ke daerah itu mm, gitu. Jadi mm, setiap daerah belum tentu sama itu dokternya gitu. mm. Kemudian bagi pemerintah adalah pemerintah yang berharap itu bagian dari hak asasi manusia, kemudian kewajiban hukum, Undang-Undang Kesehatan 17, walaupun tidak ada uh, yang menyinggung tentang kematian hanya di yang dokum ya, pelayanan kedokteran Betul. untuk kemudian peraturan bersama tadi dan perencanaan program pemerintah yang tadi saya bilang aspek pendudukan dan aspek kesehatan. Mengapa harus dilaporkan dan dicatat? Itu untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi, Mm, kemudian dokumen legal untuk kepentingan izin penguburan, pembuatan akta kematian, akta-akta lain seperti warisan itu. mm. Sumber dari mana sih sumbernya itu? Kita tahu uh, penyebab kematian ya dari catatan medis atau rekam medik, kemudian kuesioner otopsi verbal. Mungkin Dokter Adi sudah pernah tahu
apa sih itu otopsi verbal. Otopsi verbal itu ya ada serangkaian pertanyaan biasanya dilakukan terhadap kematian di luar vaskes ini. Ini dengan harapan di nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu dokter akan menyimpulkan, oh kira-kira ini sebab matinya nih, ini matinya karena ini kan gitu. Itu diagnosisnya ya. Kemudian itu kita berdasarkan ICD-10 dari WHO. Ini formulir surat kematian dan formulir keterangan penyebab kematian digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai identitas orang yang meninggal dan penyebab kematian. Kemudian surat keterangan kematian adalah dokumen legal, sudah tadi ya, keterangan kematian dan izin pemulasaran. Kemudian formulir keterangan penyebab kematian adalah dokumen legal dan bersifat rahasia yang berisi identitas jenazah dan penyebab kematiannya yang dipakai untuk membuat statistik kematian. Jadi ini bukan dipakai untuk kepentingan hukum ini di pengadilan ya, itu statistik kematian. Nah, ini biasanya ada 4 lembar tuh yang surat keterangan kematian. Lembar pertama yang ini berisi tentang ini. Ini isinya identitas jenazah, nama, nik, jenis kelamin tadi ya seperti Dokter Adi bilang, tanggal lahir, agama, kemudian deklarasi kematian tuh, deklarasi kematian itu yang ini nih, yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia itu. Kemudian waktu meninggal, umur saat meninggal, tempat kematian, rencana pemulasaran, kemudian dokter yang periksa dan keluarga penerima jenazah. Itu lembar pertama ini diberikan ke keluarga. Ini mereka pakai untuk yang tadi tuh ngurus, misalnya mau urus santunan atau urus salah satunya untuk urus akta kematian, gitu ya. Nah, yang lembar kedua dan 2, 3, 4 ini ditujukannya ke Dinas Kesehatan. Ini untuk statistik kematian. Di situ yang dilengkapi dengan penyebab kematian. Dari mana kita tahu? Dari diagnosis klinis yang dibuat oleh DPJP. DPJP ya. Itu ada 2, ada yang kematian umur 7 hari ke atas dan kematian yang berumur 0 sampai 6 hari. Ada penyebab kematian bayi, penyebab lain bayi dan ibu. Ini untuk kematian ibu dan anak. Ini penyusunan penyebab kematian berdasarkan ICD-10 ya. Ada 1A sampai D dan 2. 1 Romawi itu A itu penyebab langsung, kemudian B dan C penyebab antara, dan D penyebab dasar. Nah, penyebab langsung itu adalah penyakit secara langsung, penyakit yang secara langsung menyebabkan kematian. Jadi dari 1A sampai 1D itu berhubungan semua. Dasarnya di D, penyakit atau kecelakaan yang merupakan awal dimulainya perjalanan penyakit. Kemudian D menyebabkan C, C menyebabkan B, B menyebabkan A. D disusun berdasarkan patomekanisme penyakit. Makanya yang susun ini harus dokter tuh, bukan. Kalau bukan dokter dia tidak akan tahu. Kemudian 2 Romawi itu penyakit lain yang ada pada jenazah, tetapi dia tidak berhubungan langsung dengan 1A sampai D di atas. Misalnya begini, orang minum alkohol nih, mabok, intoksikasi alkohol kan, kemudian dia mengendarai motor, kecelakaan tuh, maka penyebab dasarnya adalah kecelakaan kan, kecelakaan lalu lintas, menyebabkan pendarahan otak, kemudian dia mati. 2 Romawinya apa? Intoksikasi alkohol kan, gitu ya. Dia tidak berhubungan langsung dengan kematiannya, tapi dia berkontribusi. Betul? Ini urut-urutannya ya, 1D menyebabkan 1C, 1B dan seterusnya ya, seperti yang tadi. Ini contohnya. Itu biasanya ada waktu-waktunya. Misalnya dia menderita dinosia prostat selama 7 tahun. 4 tahun yang lalu pielonefritis. Ini diurut-urutkan berdasarkan waktu-waktunya. Yang paling dekat itu yang disebut penyebab kematian langsung. Ini pendarahan otak 1 hari yang lalu, kemudian ini hipertensi 2 tahun gitu ya. Itu untuk yang 7 hari ke atas. Kemudian untuk kematian umur 0 sampai 6 hari, termasuk lahir mati, itu penyebab kematian bayi, penyebab kematian
lain, kemudian penyebab kematian ibu dan penyebab lain kematian ibu. Contohnya ini, misalnya penyebab kematian janin adalah asfiksia, kemudian penyebab lainnya adalah prematur, Hmm. penyebab kematian ibu eklamsia, dan penyebab lainnya anemia. Itu untuk penyebab kematian di bawah 0 sampai 6 tahun. Nah ini Hmm. ringkas saja nih untuk kesimpulan visum et repertum pada jenazah pemeriksaan luar ya. Ya, Hmm. karena tadi dokter Adi bilang kalau pemeriksaan dalam kan ya memang kompetisinya dokter forensik kan, gitu ya. Iya, sebentar, sorry, mohon maaf dokter Identitas korban, mohon maaf dokter Arkipo, ya saya interupsi sebentar. Kalau yang surat keterangan kematian tadi sudah selesai ya? udah